kalian pernah dengar tentang salmonella? Jadi begini, bayangkan kamu sedang makan malam di restoran favoritmu. Ada makanan setengah matang yang tersaji hangat di depanmu. Dagingnya masih agak merah muda, tapi kamu berpikir, rasanya pasti enak ya. Tanpa disadari, di balik rasa gurih itu, ada jutaan musuh mikroskopis yang menunggu kesempatan untuk membuat sistem imunmu kewalahan loh. Salah satunya adalah salmonella. Yap, ini adalah bakteri penyebab penyakit tifus dan keracunan makanan. Bakteri ini ternyata punya cara untuk menyerang tubuh manusia. Tapi jangan khawatir, tubuh kita juga punya sistem pertahanan tubuh yang luar biasa untuk melawannya loh. Yuk, kita ikuti perjalanan tubuh kita saat melawan bakteri salmonella dari awal infeksi sampai akhirnya tubuh kita sehat kembali. Salmonella adalah bakteri berbentuk batang dan bisa bergerak menggunakan flagella seperti cambuk kecil. Mereka hidup di usus hewan ternak seperti ayam, sapi, hingga reptil. Saat makanan tidak dimasak sempurna, bakteri ini tetap hidup. Di dalam lambung, sebagian besar bakteri mati karena asam lambung atau HCl. Namun, ada beberapa yang kuat bertahan dengan cara menempel pada partikel makanan dan membentuk kelompok pelindung. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju usus halus, lingkungan hangat yang kaya nutrisi dan banyak mengandung sel-sel pertahanan tubuh. Disinilah perang sebenarnya dimulai. Salmonella menggunakan struktur seperti jarum mini bernama Type 3 secretion system untuk menyuntikkan protein ke dalam sel epitel usus. Protein itu memaksa sel membuka pintu masuk, sehingga bakteri bisa menyelinap ke dalam dan membentuk kantong perlindungan bernama Salmonella containing vacuole atau SCV. Kantung ini melindungi bakteri dari enzim penghancur di dalam sel. Artinya, tubuh tidak bisa langsung mengenali keberadaan bakteri. Dan disinilah sistem imun mulai bekerja keras. Tapi, tubuh kita tidak tinggal diam. Sel-sel sistem imun alami segera beredar. Makrofag yang berpatroli di dinding usus mengenali tanda bahaya melalui reseptor TLR, tool-like receptor. Reseptor di permukaan makrofag tersebut dapat mengenali komponen bakteri seperti LPS dan flagellin. Mereka menelan sebagian bakteri. Proses ini disebut fagositosis. Namun, bukannya mati, salmonella malah beradaptasi dan hidup di dalam makrofag. Dengan menghambat penyatuan lisosom, mereka terhindar dari keracunan, lalu tinggal di makrofag yang beredar melalui aliran darah. Aliran darah tubuh merespon dengan melepaskan sitokin proinflamasi seperti IL-1, IL-6, dan TNF-alfa. Signal ini memanggil neutrofil, tentara garis depan yang menyerbu area infeksi. Neutrofil menghasilkan radikal oksigen dan enzim lisozim untuk membunuh bakteri, tapi proses ini juga dapat merusak jaringan usus. Nah, akibatnya dinding usus akan meradang, permeabilitas meningkat, cairan keluar lebih banyak, dan inilah yang menyebabkan diare dan nyeri perut yang hebat. Selain itu, makrofag juga mengeluarkan IL-12 yang memanggil sel NK. Sel NK akan menghasilkan interferon gamma yang memperkuat kemampuan makrofag untuk membunuh bakteri di dalamnya. Namun, karena salmonella sangat pandai bersembunyi, tubuh perlu bantuan sistem imun yang lebih spesifik. Lalu, di dalam kelenjar getah bening, sel dendrit menampilkan potongan antigen salmonella di permukaan molekul MHC kelas 2 dan MHC kelas 1. Antigen ini dikenali oleh dua jenis sel penting, yaitu sel T helper CD4 positif dan sel T sitotoksik CD8 positif. Itulah cara tubuh kita bertahan dari serangan bakteri intraseluler seperti salmonella melalui sistem imun alami dan adaptif. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa jaga kebersihan makanan agar tubuhmu tidak perlu kewalahan melawan bakteri ini lagi.